Hujan deras mengguyur kota kecil di Jawa Timur sore itu. Di sebuah kamar sederhana, di atas meja kayu yang mulai lapuk, Herman duduk termenung. Di tangannya, sebuah amplop coklat yang di dalamnya terselip-selip gaji bulanan. Ia baru saja pulang dari rumah sakit tempatnya bekerja sebagai dokter umum. Jumlah yang tertera di slip itu tak pernah berubah sejak ia mulai bekerja 3 tahun lalu, Rp2.300.000. Angka itu terasa seperti ejekan bagi semua kerja keras, begadang, dan tanggung jawab yang ia pikul setiap harinya. Herman menghela napas panjang, matanya menerawang keluar jendela. Hujan yang turun serasa menggambarkan perasaannya. Ia bukanlah orang yang menyerah begitu saja. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi dokter, membantu orang-orang sakit, menyembuhkan mereka yang terluka. Tapi kenyataan terasa begitu pahit. Ia harus bekerja lebih dari 10 jam sehari, menangani puluhan pasien, namun gajinya bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Istrinya, Rani, yang membuka warung kecil di depan rumah, seringkali harus memutar otak untuk sekadar memastikan dapur tetap mengepul. Herman sering merasa terjebak. Ia mencintai profesinya, namun kenyataan hidup terus menghimpit. Tagihan listrik, biaya sekolah anak, dan kebutuhan harian perlahan-lahan menggerogoti semangatnya. Malam itu, saat ia sedang memikirkan bagaimana cara bertahan di tengah himpitan ekonomi, ponselnya berdering. Nama teman lamanya, Andi, muncul di layar. "Herman, apa kabar?" Suara Andi terdengar ceria dari seberang telepon. Herman tersenyum kecil. Andi adalah teman sekelasnya dulu di Fakultas Kedokteran. Mereka sering belajar bersama, bahkan magang di rumah sakit yang sama. Namun, setelah lulus, Andi mengambil jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk bekerja di Malaysia, sementara Herman memilih tetap tinggal di Indonesia. "Aku baik, Di. Kamu sendiri gimana? Lama nggak dengar kabar," jawab Herman. Andi tertawa kecil. "Aku baik, men. Aku sekarang kerja di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur. Aku dengar-dengar dari teman-teman, kamu masih di rumah sakit yang dulu ya?" Herman hanya mengangguk, meski Andi tak bisa melihatnya. "Iya, Di. Masih di sini. Tapi ya begitulah, gaji kecil, kerjaan numpuk. Kadang rasanya capek banget." Andi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Men, kenapa nggak coba ke Malaysia aja? Kalau di sini, dokter dihargai banget, loh. Gajiku sekarang sekitar 20 juta per bulan. Itu belum termasuk insentif kalau ada pasien tambahan." Kata-kata itu membuat Herman tertegun. 20 juta rupiah? Itu 10 kali lipat dari gajinya sekarang. Ia mendengar cerita semacam itu sebelumnya, tapi selalu menganggapnya hanya omong kosong. Namun, mendengar langsung dari Andi membuatnya mulai berpikir. "Serius kamu, Di?" tanya Herman, mencoba memastikan. "Serius, men. Aku juga dulu ragu, tapi setelah aku datang ke sini, aku sadar betapa beruntungnya aku. Sistemnya lebih teratur, dokter dihormati, dan yang paling penting, penghasilan cukup untuk hidup layak. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kasih rekomendasi." Malam itu, setelah menelepon Andi, pikiran Herman penuh dengan kebimbangan. Pindah ke Malaysia? Meninggalkan keluarganya, tanah airnya? Itu bukan keputusan yang mudah. Namun, ia juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarganya membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Anak-anaknya berhak mendapat pendidikan yang layak, dan Rani tak seharusnya terus memikul beban keuangan sendirian. Hari-hari berikutnya, Herman terus memikirkan tawaran Andi. Ia mulai mencari informasi tentang bekerja sebagai dokter di Malaysia. Ia membaca pengalaman dokter-dokter Indonesia yang sukses di sana, juga mendengar cerita tentang tantangan yang harus dihadapi. Rani, yang awalnya ragu, akhirnya mendukung penuh keputusan Herman. "Kamu sudah berjuang keras selama ini, Mas. Kalau ini memang jalan yang terbaik, aku akan selalu mendukungmu," kata Rani sambil menggenggam tangan suaminya. Setelah melalui serangkaian proses administrasi, wawancara, dan persiapan, Herman akhirnya diterima bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Kuala Lumpur. Saat hari keberangkatannya tiba, Herman berdiri di depan pintu rumahnya, memeluk erat Rani dan kedua anaknya. Air mata mengalir di pipi mereka, namun ada juga secercah harapan di mata mereka.
Mas janji akan sering pulang, kata Herman sambil mengusap kepala anak sulungnya. Ini semua demi masa depan kalian. Sesampainya di Malaysia, Herman memulai babak baru dalam hidupnya. Awalnya, ia merasa canggung dengan lingkungan yang baru, bahasa yang berbeda, dan sistem kerja yang jauh lebih terorganisir. Namun, perlahan-lahan ia mulai beradaptasi. Ia terkejut melihat betapa profesionalnya sistem kesehatan di sana. Dokter-dokter diperlakukan dengan hormat, gaji yang ia terima jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dan ia akhirnya bisa mengirim uang lebih untuk keluarganya di kampung. Beberapa bulan kemudian, Herman menelepon Rani. Suaranya terdengar bahagia. "Rani, aku sudah kirim uang untuk bayar sekolah anak-anak. Kamu juga bisa simpan sisanya untuk renovasi rumah," katanya dengan nada yang penuh semangat. Rani hanya bisa menangis bahagia di ujung telepon. Perjuangan Herman akhirnya mulai menunjukkan hasil. Kini, ia tak hanya menjadi dokter yang membantu pasien, tapi juga seorang ayah yang mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Meski jauh dari rumah, Herman merasa keputusannya untuk pindah ke Malaysia adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Ia tetap merindukan tanah airnya, namun ia tahu, demi keluarganya, ia harus terus melangkah maju. Dan di setiap langkahnya, Herman selalu ingat alasan ia memulai semua ini. Cinta dan tanggung jawab. Herman berjalan melewati lorong rumah sakit dengan langkah yang mantap, meski awalnya ia masih merasa canggung bekerja di tempat baru. Rumah sakit di Kuala Lumpur tempatnya bekerja memiliki fasilitas yang jauh lebih modern dibandingkan rumah sakit di kota kecil tempat ia bekerja sebelumnya. Di sini, semuanya terasa berbeda. Pasien-pasien datang dengan rapi, sistem administrasi teratur, dan yang paling mengejutkan baginya adalah suasana kerja yang penuh rasa saling menghormati. Hari pertama bekerja, Herman dipandu oleh seorang dokter senior bernama Dr. Farid, seorang pria berusia pertengahan 40-an yang memiliki tutur kata lembut dan senyuman hangat. "Selamat datang, Dr. Herman. Kami senang sekali kedatangan dokter dari Indonesia. Jangan khawatir, di sini kita semua bekerja sebagai satu tim. Kalau ada apa-apa, jangan segan untuk bertanya, ya," ucap Dr. Farid sambil menepuk pundaknya dengan ramah. Herman mengangguk, sedikit lega mendengar sambutan itu. Namun, tetap saja, ia merasa harus membuktikan dirinya di tempat yang baru ini. Beberapa hari pertama, ia bekerja dengan penuh kehati-hatian, mencoba menunjukkan bahwa ia adalah dokter yang kompeten. Ia tak ingin dianggap remeh hanya karena ia adalah orang asing. Namun, kekhawatiran itu perlahan sirna. Rekan-rekan kerjanya di rumah sakit justru sangat ramah dan suportif. Ada Dr. Aisyah, seorang dokter muda yang sering membawakan makanan ringan untuk Herman saat mereka bekerja lembur. Ada juga Dr. Lim, spesialis bedah yang suka berbagi cerita lucu di ruang istirahat. Bahkan, para perawat di sana, seperti Siti dan Kumar, selalu menyapanya dengan senyuman setiap pagi. "Dr. Herman, kalau ada yang tak faham, boleh tanya kami, ya. Jangan segan-segan," kata Siti suatu hari sambil menyerahkan catatan pasien. Herman tersenyum. "Terima kasih, Siti. Kamu baik sekali." Hari-hari berlalu, dan Herman mulai merasa seperti bagian dari keluarga besar di rumah sakit itu. Ia terkejut dengan budaya kerja di sana yang tidak hanya profesional, tetapi juga penuh rasa saling menghormati. Tidak ada hierarki yang kaku. Semua orang bekerja sama dengan tujuan yang sama, menyelamatkan nyawa pasien. Suatu hari, rumah sakit menerima kasus darurat. Seorang pasien datang dalam kondisi kritis karena kecelakaan lalu lintas. Tim medis segera bersiap di ruang operasi, dan Herman ditugaskan untuk membantu Dr. Lim dalam tindakan darurat itu. Situasi sangat menegangkan, tetapi dengan koordinasi yang baik, operasi berjalan lancar. Setelah selesai, Dr. Lim menepuk bahu Herman sambil tersenyum lebar. "Good job, Dr. Herman. Tanpa kamu, mungkin kita takkan berhasil secepat ini." Herman tersenyum, merasa bangga sekaligus terharu. Ia mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar diterima di sini, bukan hanya sebagai kolega, tetapi sebagai bagian dari tim yang solid. Bulan demi bulan berlalu, dan Herman semakin akrab dengan semua orang. Ia sering diajak makan siang bersama oleh Dr. Aisyah dan Dr. Farid. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, saling mengenal lebih dalam.
Dr. Farid bahkan pernah mengajak Herman ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Dr. Herman, kamu sekarang bukan sekadar kolega. Kamu ini seperti saudara bagi kami semua, kata Dr. Farid suatu malam saat mereka duduk di ruang istirahat. Herman terdiam sejenak, merasa tersentuh. Ia tak menyangka akan mendapat perlakuan sehangat ini. Rasa rindu akan keluarganya di Indonesia sedikit terobati oleh kehangatan yang ia rasakan di sini. Ia mulai merasa rumah sakit ini bukan hanya tempat kerja, tetapi juga rumah keduanya. Beberapa tahun kemudian, Herman telah menjadi salah satu dokter yang paling dihormati di rumah sakit itu. Ia dikenal bukan hanya karena keahliannya, tetapi juga karena kerendahan hati dan dedikasinya. Banyak pasien yang meminta dirawat olehnya karena merasa nyaman dengan sikap ramah dan empatinya. Suatu hari, saat Herman sedang duduk di kantin rumah sakit, seorang pasien lansia yang pernah ia rawat mendatanginya bersama keluarganya. Mereka membawa sebuah bingkisan kecil. Dr. Herman, terima kasih banyak karena sudah merawat saya dengan sepenuh hati. Saya takkan pernah lupa kebaikan dokter, kata pasien itu sambil menyalami Herman dengan penuh rasa syukur. Herman menerima bingkisan itu dengan senyuman. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia telah menemukan kembali semangat yang dulu sempat pudar saat bekerja di Indonesia. Namun, di balik kebahagiaan itu, Herman tetap menyimpan rindu yang mendalam pada keluarganya di kampung halaman. Setiap kali ia mendapat libur panjang, ia selalu pulang ke Indonesia untuk bertemu Rani dan anak-anaknya. Setiap kali ia pulang, ia membawa cerita-cerita indah tentang pengalamannya di Malaysia, serta oleh-oleh kecil yang membuat anak-anaknya tersenyum bahagia. Kamu tahu, Mas? Aku bangga sekali sama kamu, kata Rani suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Kamu bukan hanya dokter yang hebat, tapi juga ayah dan suami yang luar biasa. Herman hanya tersenyum, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Namun, ia bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat. Di Malaysia, ia menemukan tempat di mana ia dihargai. Namun, ia juga tahu, cinta dan dukungan keluarganya di Indonesia adalah alasan utama ia terus berjuang. Dan kini, di antara dua negara, Herman merasa telah menemukan keseimbangan. Ia adalah seorang dokter yang dihormati di negeri orang, namun hatinya akan selalu pulang ke rumah, bersama keluarga yang ia cintai. Hari itu, suasana rumah sakit sedikit lebih lengang dari biasanya. Herman duduk di meja kerjanya, memeriksa catatan medis pasien-pasien yang ia tangani pagi itu. Ia merasa hari ini seperti hari-hari biasanya, penuh tanggung jawab namun tetap ia jalani dengan hati yang tulus. Namun, ia tak pernah menduga bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari yang paling mengharukan dalam hidupnya. Sekitar pukul 3 sore, seorang perawat bernama Siti datang menghampirinya di ruang kerjanya. Wajahnya tampak penuh senyum. Dr. Herman, ada seseorang yang ingin bertemu dengan dokter di ruang tunggu. Katanya ingin berterima kasih, kata Siti. Herman mengerutkan kening, sedikit bingung. Ia sering menerima ucapan terima kasih dari pasien, biasanya dengan senyuman atau kata-kata sederhana, tapi jarang ada yang datang khusus untuk menemuinya. Dengan penasaran, ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju ruang tunggu. Di sana, seorang wanita tua duduk bersama keluarganya. Wanita itu adalah pasien yang pernah ia rawat beberapa bulan lalu. Namanya Mak Cik Rahmah, seorang nenek berusia 70 tahun yang saat itu mengalami komplikasi diabetes yang cukup parah. Herman ingat betul saat ia berusaha keras menyelamatkan wanita itu dari amputasi. Dengan perawatan yang intensif dan penuh perhatian, Mak Cik Rahmah akhirnya pulih, dan Herman merasa lega bisa membantu mengembalikan senyuman ke wajahnya. Ketika Herman memasuki ruang tunggu, Mak Cik Rahmah segera bangkit dengan bantuan tongkatnya. Senyumnya merekah, dan air mata tampak menggenang di sudut matanya. Ia berjalan perlahan mendekati Herman, diikuti oleh putra-putrinya yang membawa sebuah kotak besar yang dibungkus kain batik. Dr. Herman, suara Mak Cik Rahmah bergetar, saya tak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih kepada dokter. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah kehilangan kaki saya atau mungkin nyawa saya. Dokter bukan hanya merawat saya dengan keahlian, tetapi juga dengan hati yang tulus. Saya merasa seperti anak sendiri dirawat oleh dokter. Herman tersenyum lembut,
menahan rasa haru yang mulai menyeruak di dadanya. Ia menggenggam tangan Makcik Rahmah dengan penuh hormat. "Makcik, itu sudah menjadi tugas saya sebagai dokter. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawabnya dengan rendah hati. Namun, Makcik Rahmah menggeleng pelan. "Tidak, dokter. Dokter lebih dari sekadar menjalankan tugas. Dokter menyelamatkan saya dengan penuh kasih sayang. Itu tak ternilai harganya." Salah satu anak Makcik Rahmah maju dan menyerahkan kotak besar yang mereka bawa kepada Herman. "Dokter, ini hadiah dari keluarga kami. Kami tahu ini tak seberapa dibandingkan dengan apa yang dokter lakukan, tetapi ini tanda kecil dari rasa terima kasih kami." Herman terkejut. Ia tidak pernah mengharapkan apapun dari pasiennya selain senyuman dan doa. Ia membuka kotak itu perlahan, dan matanya membelalak saat melihat isinya. Di dalamnya, terdapat sehelai kain songket yang indah, berwarna emas dan hijau, dihiasi dengan pola tradisional khas Malaysia. Kain itu terlihat sangat mewah, seperti sesuatu yang dibuat dengan penuh cinta dan perhatian. "Makcik, ini terlalu berlebihan. Saya sungguh tidak bisa menerima ini." Herman mencoba menolak dengan halus, namun Makcik Rahmah segera memotongnya. "Dokter, ini bukan tentang harganya. Songket ini adalah warisan keluarga kami. Ini kain yang saya simpan selama bertahun-tahun untuk momen yang istimewa. Hari ini, saya tahu bahwa dokter adalah orang yang pantas menerimanya. Dengan kain ini, saya ingin dokter tahu bahwa dokter telah menjadi bagian dari keluarga kami," ucap Makcik Rahmah dengan suara bergetar karena emosi. Herman tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, menatap kain songket itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa sangat tersentuh, bukan karena nilainya, tetapi karena makna di balik pemberian itu. Baginya, menjadi bagian dari keluarga seseorang yang pernah ia rawat adalah penghargaan terbesar yang pernah ia terima. Dengan perlahan, Herman menunduk, lalu berkata, "Terima kasih, Makcik. Saya sangat tersentuh oleh kebaikan hati Makcik dan keluarga. Saya akan menjaga kain ini dengan baik, seperti saya menjaga kenangan indah ini." Makcik Rahmah tersenyum, lalu memeluk Herman dengan hangat seperti seorang ibu memeluk anaknya. Anak-anaknya pun ikut berterima kasih, sambil menceritakan bagaimana mereka berdoa setiap hari untuk dokter yang telah menyelamatkan ibu mereka. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, Herman duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi kain songket yang kini terlipat rapi di atas meja. Tangannya mengusap lembut kain itu, dan pikirannya melayang jauh. Ia teringat akan perjuangannya dulu, saat ia hampir menyerah dengan profesinya di Indonesia. Saat itu, ia merasa tidak dihargai. Namun, kini, ia sadar bahwa menjadi dokter bukan hanya soal gaji atau fasilitas, tetapi soal hubungan manusia yang tulus dan mendalam. Air mata perlahan menetes di pipinya. Ia merasa bahagia, bukan karena hadiah yang ia terima, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Ia telah menjadi lebih dari sekadar dokter, ia telah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang ia rawat. Herman mengambil ponselnya dan menelepon Rani, istrinya di Indonesia. Suaranya terdengar bergetar saat ia berkata, "Rani, aku ingin berbagi sesuatu. Hari ini aku diingatkan kembali mengapa aku memilih jalan ini. Aku ingin kamu tahu, semua perjuangan ini, semua jarak yang harus kita lalui, semuanya layak. Aku benar-benar bersyukur." Di ujung telepon, Rani menjawab dengan suara lembut, "Mas, aku selalu bangga padamu. Kamu bukan hanya dokter yang hebat, tapi juga manusia yang luar biasa." Malam itu, Herman tidur dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa hidupnya tidaklah sempurna, tetapi ia merasa cukup. Dan di dalam hatinya, ia berjanji untuk terus melayani dengan tulus, karena ia tahu, cinta dan kebaikan selalu memiliki cara untuk kembali kepada mereka yang memberikannya. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai dokter di negeri orang, Herman berdiri di balkon apartemennya di Kuala Lumpur, memandang langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Angin sepo-sepo mengusap wajahnya, membawa pikirannya kembali ke perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang dokter di kota kecil di Indonesia dengan segala keterbatasannya, hingga menjadi seseorang yang dihormati di negeri seberang. Namun, saat ia merenung,
Ia sadar bahwa semua ini bukan tentang kesuksesan materi atau penghormatan yang ia terima, melainkan tentang makna yang ia temukan di setiap langkahnya. Herman memikirkan semua pasien yang pernah ia rawat. Ia teringat senyum Mak Cik Rahmah, ucapan terima kasih dari seorang anak yang ibunya ia selamatkan, hingga doa-doa tulus dari orang-orang yang bahkan tak pernah ia kenal secara mendalam. Ia menyadari bahwa hidupnya, meski penuh tantangan, telah menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Dan itu, baginya, adalah anugerah terbesar. Ia juga teringat keluarganya di Indonesia, Rani, istrinya yang selalu mendukungnya tanpa syarat, dan anak-anaknya yang menjadi alasan utama ia terus berjuang. Setiap kali ia pulang ke rumah, senyuman mereka menghapus semua lelah yang ia rasakan. Herman tahu, bahwa sejang apapun ia melangkah, tanah airnya akan selalu menjadi tempat di mana hatinya berlabuh. Malam itu, Herman menulis sebuah catatan di buku hariannya, sesuatu yang ia tulis untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk siapapun yang mungkin suatu hari membaca kisahnya. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan persimpangan. Ada saatnya kita harus memilih jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kadang, jalan itu terasa berat, penuh rintangan, bahkan membuat kita meragukan diri sendiri. Namun, jika kita melangkah dengan niat yang tulus, cinta yang murni, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil kita memiliki arti, maka kita akan menemukan bahwa hidup ini lebih dari sekadar tentang diri kita sendiri. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Tentang bagaimana kita memberikan setitik cahaya di tengah kegelapan mereka, bahkan ketika kita sendiri merasa redup. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita bagikan. Aku telah belajar bahwa menjadi seorang dokter, atau apapun profesi kita, bukanlah tentang gelar atau penghargaan. Itu tentang cinta. Cinta terhadap pekerjaan kita, cinta terhadap sesama, dan cinta terhadap hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya, cinta adalah hal yang akan bertahan dalam kenangan, dalam hati, dan dalam doa. Herman menutup buku hariannya dengan senyuman kecil. Ia merasa damai. Dalam hidupnya, ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga menyentuh hati dan jiwa orang-orang yang ia temui. Dan itu, bagi Herman, adalah warisan terbesarnya. Di ujung perjalanan ini, Herman tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada keluarganya yang selalu mendoakannya dari kejauhan. Ada teman-teman dan kolega yang memperlakukannya seperti saudara. Ada pasien-pasien yang mengajarinya tentang arti kesabaran, kekuatan, dan rasa syukur. Dan di atas segalanya, ada Tuhan yang menuntun setiap langkahnya. Herman memandang langit sekali lagi sebelum masuk ke kamarnya. Ia tahu, esok hari akan kembali dipenuhi dengan pasien, tantangan, dan harapan. Namun, ia siap. Karena ia telah menemukan alasan untuk terus melangkah. Dalam hidupnya yang sederhana, Herman telah menciptakan makna yang abadi. Dan seperti bintang yang bersinar di langit malam, ia sadar bahwa setiap kebaikan yang ia berikan kepada orang lain akan terus bersinar, bahkan ketika ia sendiri telah tiada. Sekian cerita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampaikan kisah kawan-kawan di kolom komentar ya.